Assalamualaikum teman-teman, kami dari senang nih ya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Korin Arifah Ilhadi Mahaka. Dan saya Bambang Irawan. Kali ini kami akan membahas tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Peraturan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menjelaskan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk menggantikan The Japas Bank NV sekaligus bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada periode 1959 sampai 1966 yang menjadi Gubernur Bank Indonesia adalah R. Sutikno Slamet, Sumarmo, T. Yusuf Huda Dalem, dan Radius Prawiro. Pada tanggal 4 Juni 1965 keluar penetapan Presiden tahun 1965 bahwa semua bank-bank negara dan bank tabungan negara diintegrasikan ke dalam bank sentral dalam sistem baru bernama Bank Tunggal. Pada tanggal 31 Desember 1968, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 yang mana menjelaskan bahwa Bank Indonesia tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan jenis usaha bank yang bersifat komersial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 dalam penetapan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek permodalan, kualitas aset, kekuatan manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan bank. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1999, Undang-Undang Nomor 23 disahkan. Nah, undang-undang ini dibuat untuk lebih mewujudkan independensi dari Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dan diakui kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tugas dan wewenang Bank Indonesia yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto, yaitu dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga deposito berjangka. Dan yang terakhir itu adalah penetapan cadangan wajib minimum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Hal ini tercantum di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang bunyinya yaitu: yang pertama, Dewan Gubernur terdiri dari Gubernur, seorang Deputi Gubernur senior, sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas yang diembannya, di antaranya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa dan ringkasannya dicantumkan dalam berita negara. Transparansi Bank Indonesia diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia wajib menyampaikan secara terbuka setiap awal tahun tentang kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter untuk tahun yang akan datang. Independensi Bank Indonesia dari segi ekonomi. Nah, hal ini dimuat dalam Pasal 10 ayat 1A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan memperhatikan sasaran-sasaran
Independensi Bank Indonesia secara keuangan. Dimuat dalam pasal 60 ayat 2, Dewan Gubernur mendapatkan anggaran tahunan Bank Indonesia untuk kegiatan operasional, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran. Independensi Bank Indonesia dari segi politik. Hal ini berkaitan dengan tata cara penganggotaan anggota Dewan Gubernur. Seperti dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang syarat anggota Dewan Gubernur. Di antaranya, warga negara Indonesia memiliki akhlak dan moral yang tinggi, serta memiliki pengalaman dan keahlian di dalam bidang perbankan, hukum, ekonomi, dan juga keuangan. Independensi Bank Indonesia secara fungsi. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia secara fungsional memiliki independensi seperti mendapatkan sarana-sarana moneter. Independensi Bank Indonesia dari segi institusi. Hal ini dimuat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dan berhak melakukan tugasnya tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.